Oke, stop dulu. Apa yang nggak harus diubah, jadi kayak sorry gue ngobrol sorry boleh nggak tadi. Hai guys, kenalin nama gue Marcella Caroline. Jadi di sini gue lagi bareng Cosmas Damiano aka Pepeng Stranger. dan hari ini kita bakal ngebahas seputar broadcasting. Nah, jadi sebelum kita mulai ngobrol tentang broadcasting, mungkin kita bisa kenal dulu sama Pepeng lebih dalam. Jadi lo bisa sharing sedikit tentang mungkin mulai dari jurusan, hobi atau sesuatu yang menarik dari lu ya. Oke, kalau nama gue kan udah Pepeng kan tadi. Jurusan gue dari film, angkatan 21, dan hobi gue nonton film, apalagi ya, sama main futsal juga sih. Ada nggak yang menarik dari diri lu yang kayak menurut lu menarik nih dari gue untuk share ke orang-orang? Ada yang menarik ya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin kayak lu orangnya seru gitu. Banyak yang bilang gue seru sih, cuma gue ngerasanya ya seru. seru. Oke. Kalau orang bilang seru, oke, seru kalau gitu. Oke, agree. Nah, berhubung lu anak jurusan film nih, jurusannya lu tuh fokusnya ke kira-kira fokusnya kayak apa? Kayak ke teknisnya or skripnya? Kalau dari gue sendiri, buat di film cita-cita gue jadi sutradaranya. Oh wow. Tapi karena kita tuh kan bergerak dalam PH production house, jadi harus ada yang sutradara, ada asrada, ada produser, ada scriptwriter, tapi nggak ada tukang potong bambu. Jadi segitu dari ruang lingkup film aja. Karena gue di PH sendiri gue jadi asrada kalau sekarang ini, tapi kalau di PH gue yang lain gue jadi sutradara. Jadi gue bingung nih antara dua ini nih, gue lebih suka yang mana sebenarnya. Oh, oke. Tapi kalau pengen fokus sutradara fokusnya. Sutradara. Nah, kalau ngomong soal sutradara tuh atau ngomong tentang film nih, pikiran gue tuh langsung ke TV gitu loh. Jadi gue pengen nanya ke lu, kalau lu tuh sering gak sih masih sering gak sih nonton TV? Jujur udah jarang sebenarnya. Udah jarang. Lebih sering YouTube. Kenapa kira-kira kenapa lu nggak nonton lagi TV? Karena gue ngeliat TV tuh sekarang tuh masih kayak yang itu aja formulanya, sinetron. Kalau nggak acara yang maksudnya kayak acara-acara yang seru itu udah kayak nggak ada di TV zaman sekarang ini menurut gua. Oh, jadi kesannya kayak monoton gitu. Iya. Oh, I see. Jadi karena orang-orang ya basically orang-orang jadinya jarang nonton TV, lu juga jarang nonton TV. Nah, jadi menurut lu apa sih yang perlu diubah dari biar orang-orang tuh jadi lebih interesting sama nonton TV? Kayak tadi kan lu bilang udah jarang karena monoton. Jadi apa yang perlu mereka ubah dari siaran televisi broadcasting, back lagi di topik awal kita, dia perlu ubah apa gitu? Menurut gua formulanya. Gue jadi kayak, kurang paham nih formula. Kalau misalkan di sinetron itu kita nonton sinetron tuh kayak ya mungkin orang kaya nabrak cewek miskin tapi cakep. Ya. Yeah. Terus habis itu bantuin dia dan suka. Terus atau mungkin gue punya istri, maksudnya gue jaga istri gue baik sama istri gue, tapi orang tua gue gak sayang sama istri gue dan berantem dan durhaka dan segala macem, naga-naga Indosiar dan segala macem yang kayak gitu-gitu sih. Oh. Jadi kayak itu yang harus diganti. Nah, karena tadi lu udah ngobrol tentang formula apa yang perlu diubah dan apa yang gak perlu diubah, dan menurut lu itu monoton dan tipikal ceritanya tuh kayak gitu-gitu aja. Nah, gue penasaran, pasti ada lah ya sedikit yang lu masih rasa interesting sama saluran atau siaran televisi yang masih ya yang lu suka kan, masih. mungkin kayak talk show dan sebagainya. Lu ada gak sih bisa sharing-sharing juga? Ada Teman-teman kayak kita. Lapor Pak. Di itu tuh gue tahu. Sebenarnya kan kalau gue kan udah jarang nonton TV, tapi kan gue masih nonton TikTok dan Instagram. Di TikTok di Instagram justru Lapor Pak tuh rame banget. Cuplikannya. Cuplikan lagi. Gue penasaran dong, karena ya udah pas gue nonton ternyata emang seru. Jadi emang sebenarnya sih ada beberapa, meskipun gak banyak, tapi ada 1 atau 2 siaran yang masih bisa layak ditonton. Nah, gue penasaran nih. Kira-kira menurut lu, sebenarnya basically gue juga nonton Lapor Pak, tapi gue nggak pernah nonton fullnya sih. Gue nonton di cuplikan dan lucu sih, karena mereka ya lucu. Karena kayak jokesnya OVJ aja kan, ya OVJ dulu.
Cuman gue penasaran kira-kira apa sih yang bikin siaran atau tontonan mereka tuh jadi bagus gitu buat kita, maksudnya enak ditonton gitu. Menurut tuh apa sih yang bikin itu bagus? Gue nggak tahu, gue masih belum bisa bedain Lapor Pak ini sama OVJ yang dulu. Tapi karena emang kayaknya pemilihan karakternya di Lapor Pak itu kayak gimmicknya dan emang, dan ada beberapa kayaknya sih kayak beberapa sistematika yang mereka lakukan tuh beda lah. Kayak misalkan nih ada satu ruangan lagi interogasi kan. Terus mereka tuh kayak sosokan nanya-nanya sosokan wawancara narasumbernya lewat interogasi yang sosokan kayak bener-bener kayak lapor pak gitu. Jadi kan kayak ini beda nih gitu. Jadi kayak lucu. You find it interesting. I see. Mungkin dari narasumbernya juga kayak masih relatable sama apa yang sedang terjadi. Terus lucu juga. Ada gimmick-gimmick yang orang di penjara, pakai baju tahanan. Bener. Itu kan kadang mereka juga ngasih jokes yang nyindir pemerintahan, yang sarkas, dan itu lucu sih karena memang menurut gue pemerintahan kudu disindir beberapa. Sorry. Tapi meskipun pemerintahan perlu disindir atau mereka sering nyindir pemerintahan, tapi gak tau kenapa ya mereka tuh juga ngundang pemerintahannya sih, kayak bukan pemerintahannya, maksudnya mereka ngundang aparat-aparat itu. Beberapa ada. Ya, dan itu gue rasa itu kacau sih, itu bagus menurut gue, itu ide yang mereka berani lah menurut gue. Pokoknya lu tempat-tempat tentang sutradara, pengen cita-cita jadi sutradara dan sebagainya. Nah, kalau misalnya lu punya kesempatan untuk realisasiin cita-cita lu pengen bikin show atau film kayak apa sih buat Indonesia khususnya? Kalau bikin film buat Indonesia sih, gue pengen kayak ada CGI-nya. Jadi itu udah termasuk juga kemajuan Indonesia karena mereka telah berhasil menggunakan CGI. Karena itu udah beda juga kan, dulu perkembangan film zaman dulu kan gak ada CGI, kalau sekarang kan ada CGI. Jadi kayak gue tertarik itu kayak CGI nih seru nih, keren. Dan gue lebih suka genre horor sebenarnya. Jadi kalau misalkan gue punya kesempatan bikin show di TV atau mungkin web series, itu gue mau bikin tentang jelasin banyak banget, karena Indonesia tuh banyak setannya gak sih? Ada pocong, kuntilanak, bener. ada begu ganjang, ada polo, dan masih banyak lagi. Jadi kayak ngambil setan-setan tradisional di Indonesia dan gue angkat kisahnya. Ini apa, ini mereka siapa, dan mereka gimana caranya bisa ada di sekitar kita. Jadi kayak gue pengen coba itu. Itu menarik sih. Gue sebenarnya basically gue bukan tipe orang yang suka nonton film horor, tapi mungkin ide lu bakal laku di perfilman. Terima kasih, Amin. Kita doain semoga cita-cita lu boleh terrealisasikan dan ide-ide lu boleh lu sharing ke mancanegara. Amin. Oke guys, jadi dari tadi obrolan kita udah memakan waktu kurang lebih di bawah 10 menit, dan mungkin kalian udah dapat insight juga tentang pertelevisian Indonesia, dan gue pengen nyimpulin nih obrolan kita tadi sama Pepeng hari ini. So Pepeng tadi juga udah bilang kalau pertelevisian di Indonesia itu masih monoton, tapi ada beberapa acara yang menurut dia udah improve dan menarik buat ditonton oleh anak-anak muda zaman sekarang. Betul. Gak cuma anak muda, ya bener, gak cuma anak muda tapi mungkin orang-orang dewasa juga, ya gak sih? Betul. Nah, salah satunya tuh Lapor Pak dan sebagainya. Mungkin kalian juga bisa pakai ini buat nanti coba ditonton, cuplikannya ada lucu sebagainya. Lucu kok, nonton aja. Ya, kalian boleh nonton. Terus dia juga cerita kalau dia pengen jadi sutradara dan dia pengen merealisasikan ide-ide dia untuk bangsa. Dan semoga itu semua boleh diterima oleh kalian semua. Dan mungkin segitu aja dulu untuk obrolan kita kali ini, talk show ini yang masih belum ada nama. Dan thank you Pepeng udah datang dan boleh menjadi narasumber kita hari ini dan mau berbincang sama gue sama tim di balik kamera ini. Hai guys. Narasumber pertama gue ya? Iya. Wow, gila keren banget. Lu narasumber pertama. Keren banget. So, bye guys. Terima kasih. Bye.